Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan tuntaskan bahasan hadis tentang doa yang berdasar contoh Rasul untuk mempelai. Jadi pertemuan ini merupakan pengunci atau terakhir dari kajian hadis ini. Di 10 makalah bahasan hadis ini, dan insyaallah bulan depan materi yang baru. Rencananya adalah reinterpretasi hadis di era postmodern. Yang doanya adalah kana idza rafa al insan idza tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Di walaupun makalah kemarin tidak dibahas semua, enggak apa-apa karena sudah bisa dibaca oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini sambungan yang ke-9, yaitu takwil dan tatbik hadis. Takwil yang dimaksud adalah esensi hadis ini, makna tersurat dan makna tersirat, makna tekstual dan kontekstual. Kita lihat takwil pertama, yaitu berdasar potongan kalimat. Barakallahu laka, doa yang pertama. Semoga Allah memberkahimu, memberikan berkah untukmu. Makna harfiahnya atau makna tersuratnya, keberkahan diberikan untuk individu yang menerima doa. Jadi ketika bapak dan ibu mengucapkan kepada suaminya barakallahu laka, adalah semoga Allah memberikan berkah kepadamu yang didoakan itu. Atau kepada mempelai wanita, barakallahu lak, laki, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Jadi ketika barakallahu lak mah teka bawah yang lain gitu. Jadi untukmu, untuk yang didoakan barakallahu lak, itu makna harfiahnya. Untuk mempelai yang didoakan. Takwilnya, frasa ini menunjukkan harapan agar keberkahan Allah menyertai individu dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam peran barunya sebagai suami. Kalau kita doakan kepada suami, sebagai istri, kalau yang kita doakan istri, keberkahan ini mencakup ketenangan, kemudian kecukupan rezeki. Jadi bukan banyaknya rezeki itu, cukupnya. Karena banyak orang yang punya melimpah hartanya. Kalau di Indonesia mah kayanya berapa? 450 triliun ya yang punya, yang kaya di Indonesia. Ada yang 360, ada yang 260. Apa yang pemilik ya yang itu Khairul Tanjung itu juga termasuk yang keempat katanya. Nah, Akuan juga. Terus tapi Ahmad aja 100 triliun lebih, 1 triliun lebih. Nah, apakah cukup bagi dia? Belum tentu. Jadi walaupun hartanya banyak, itu belum tentu cukup, karena memang harta itu semakin banyak
yang dimiliki semakin banyak kebutuhannya. Jadi kalau Khairul Tanjung sampai pinjam duit untuk mendirikan bank, karena memang merasa belum cukup gitu. Cek kurang mah duit sudah triliunan gitu mah kernaon nginjem duit, tapi merasa ya. Jadi makanya di sini yang didoakan yuk berkah kecukupan bagi mempelai teh. Tama rek banyak rek sedikit rezeki nama asal cukup. Tiap butuh ayat. Jadi keberkahan ini mencakup ketenangan, kecukupan rezeki, serta kemampuan untuk menjalani tanggung jawab dalam pernikahan. Dia memenuhi tanggung jawabnya kan. Makanya kan rumah tangga itu banyak orang yang malah sudah melimpah ruah hartanya justru berantakan hartanya. Tidak berkah. Ya? Tidak berkah. Ya, tidak berkah. Jadi makanya baheula mah keur miskin rukun gitu. Tapi geus loba harta jadi teu rukun. Banyak yang begitu. Jadi refleksinya doa ini mengajarkan pentingnya menjadikan Allah sebagai sumber keberkahan. Makanya barakallahu laka, Allah disebut. Padahal kan panganten teh keur bahagia, sedang memenuhi kebahagiaan jadi ratu sejagat, ya. Aya di YouTube kayak. Jadi ratu sejagat, dari kecukupan kebahagiaan, malah justru disebut Allah di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatimu. Kemudian kalimat berikutnya wa jama'a bainakuma fi khair. Wa baraka alaiknya kalimatnya. Barakallahu lak wa baraka alaik. Wa baraka alaik itu adalah keberkahan untuk orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi ketika kita berdoa untuk suami, maka barakallahu alaik itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Di sininya yang terlewat, kalau di buku memang enggak. Barakah alaik. Jadi makna harfiahnya keberkahan tidak hanya diberikan untuk yang didoakan. Jadi ketika ibu mengatakan kepada suami barakallahu lak, itu untuk suami, tapi wa baraka alaik itu untuk orang yang menjadi tanggung jawab, termasuk istrinya, termasuk anak kalau sudah punya anak nanti, termasuk ke mertua, termasuk ke ibu bapaknya sendiri. Barakallahu alaik. Makanya di sini dikatakan makna harfiah mah keberkahan untuk orang yang menjadi tanggung jawabmu, sedangkan barakallahu lak itu untukmu. Jadi pasangan suami istri itu diingatkan untuk menyebarkan keberkahan, bukan untuk diri sendiri, tapi juga kepada keluarga. Kemudian wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Mana harfiahnya? Doa agar hubungan suami istri dipersatukan dalam kebaikan. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia sudah disebut bersetubuh. Setubuh itu jamaah, mengumpulkan. Atau bahasa Arabnya jima. Kata orang Sunda sapatemon. Sapatemon itu dua pertemuan. Jadi dua menjadi satu. Dua jamaah. Menyatukan dari yang dua. Yang berbeda. Yang berbeda itu disatukan. Dan tetap berbeda. Makanya sekarang
Presiden Amerika Donald Trump, di Amerika itu kelamin hanya 2 katanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada transgender. Jadi kalau begitu di Amerika juga sudah pemberantasan itu LGBT itu ya, karena kelamin di Amerika itu hanya 2, laki-laki dan perempuan. Nah, yang berbeda itu kelaminnya dengan nikah jamaah, kumpulkan. Yang 2 berbeda itu menjadi 1. Tapi di sini baina itu bersama di antara kalian berdua. Jadi takwilnya, kebaikan dalam perasa ini mencakup akhlak, nilai agama, dan tujuan hidup bersama. Maka itu harus menghayati itu ketika jima itu. Ini penyatuan yang berbeda, yang asal budayanya beda, latar belakang orang tua berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, kadang-kadang kahayangnya beda gitu. Tapi ketika jima disatukan. Jadi Allah menginginkan pasangan untuk bersatu dalam membangun keluarga yang diridhoi, saling mendukung dalam ibadah dan mendidik keturunan yang soleh kalau punya keturunan nanti. Refleksinya, perasa ini mengingatkan bahwa tujuan pernikahan bukan sekadar kebahagiaan duniawi, tapi juga pencapaian ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Makanya di dalam surat Al-Waqiah, hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangannya bersatu bertelekan di dalam dipan-dipan yang indah, kebahagiaan bersama. Jadi bukan hanya untuk kebahagiaan nepi ka pakotrek itu, tapi itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nepi ka pakotrek itu mah geus aki-aki kan payah gitu. Karena pakotrek itu geus berkaki 3 itu tuh. Tapi selamanya di akhirat. Kemudian kita lihat takwil dimensi filosofis. Kalau tadi takwilnya secara umum per kalimat, sekarang takwil filosofis. Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah ikatan spiritual yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi. Doa ini mencerminkan 3 prinsip utama. Makanya lebih doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khairin mah eusina teh lebih dari sakinah mawaddah warahmah. Lebih gitu. Ya kalau sakinah mawaddah warahmah mah itu fungsi pernikahan harus meraih sakinah, tentram, mawaddah, silih pikabogoh, warahmah, silih pikanyaah. Itu kan fungsi di duniawi. Kan padahal di dalam ayat mah inna fidzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kemudian wa min ayatihi awalnya. Tapi kalau hanya sakinah mawaddah warahmah, isi dari wa min ayatihi teu kadoakeun. Kemudian inna fidzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun teu kadoakeun. Jadi lamun berdasar ayat itu, doa teh bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi mengamalkan ayat karena min ayatihi. Kemudian kerjasama karena waja'ala bainakuma. Kemudian baru sakinah mawaddah rahmah dan menghayati ayat. Jadi cukup banyak sebetulnya di dalam ayat itu. Maka diringkes oleh
hadis ini barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, mencakup segala hal. Dan doa ini mencerminkan minimal ya 3 hal utama. Pertama, keberkahan individu. Pentingnya membangun diri yang kuat untuk mendukung hubungan pernikahan. Jadi memang tinggal menghayatinya itu doa itu. Kemudian keberkahan bersama. Pernikahan tidak hanya menyatukan 2 orang, tetapi juga mempengaruhi keluarga besar dan masyarakat. Makanya istilahnya bainakuma. Wajama bainakuma barakallahu alaik. Jadi oleh Rasul tidak disebut barakallahu lak wa baraka jaujak gitu. Istrimu enggak, tapi alaik. Kalau disebut semoga istrimu dapat barokah, istri wungkul. Tetapi kalau alaik, itu mencakup segala hal. Baik istri, mertua, orang tua, tetangga. Tetangga juga kan perlu kebaikan, keberkahan dalam rumah tangga. Untuk cukup hidup berumah tangga itu, berkeluarga itu baik saja di dalam rumah, tapi juga baik juga hubungan dengan tetangga. Sok lamun teu wau jeung tetangga kan riweuh. Jadi di zaman modern, postmodern ini kan banyak yang tidak kenal dengan tetangga. Jadi itu banyak masalah. Kemudian persatuan dalam kebaikan, karena jama'a bainakuma fi khair. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Seperti yang menghormati, cinta kasih, dan tanggung jawab bersama. Ya khair. Dan khair sudah kita bahas panjang lebar pengertiannya. Kemudian aplikasi dalam kehidupan pernikahan. Pertama, mengutamakan doa. Jadi doa itu lebih utama. Bukan satu-satunya. Karena doa itu merupakan program yang harus diwujudkan di dalam ikhtiar. Pasangan suami istri itu diingatkan untuk selalu memulai segala hal dengan doa. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Makanya di dalam jima saja berdoa. Bismillahirrahmanirrahim wa jannibis syaiton mimma razaqtana, berdoa. Itu doa itu fungsinya hebat itu. Sebelum gaul suami istri berdoa itu, pertama dia ingat kepada Allah. Kedua, ingat bisi aya setan. Maka ulah kesetanan. Karena itu juga ingat bahwa ini adalah ibadah. Jadi doa itu fungsinya cukup banyak. Jadi bukan hanya disampaikan, dipanjatkan, tapi juga dihayati. Yang kedua adalah menjaga keberkahan. Keberkahan dalam pernikahan dapat dijaga melalui ketaatan kepada Allah, menjaga hubungan harmonis, dan berbagai kebaikan dengan orang lain, karena jama'a bainakuma fi khair. Kemudian yang ketiga, komitmen pada kebaikan. Pasangan harus saling mendukung dalam menjalankan nilai-nilai agama dan menghadapi tantangan hidup dengan sabar. Makanya ada hubungan antar sesama, utamanya kan husnudon satu sama lain. Makanya didoakan Bismillahirrahmanirrahim wa dinabis syaiton mimma razaqtana, itu tertanam di dalam diri masing-masing, itu bersangkaan baik untuk menuju kebaikan dan terbebas dari tantangan. Ini hadis ini bukan sekedar doa, tetapi juga panduan
bagi pasangan dalam menjalani pernikahan yang diberkahi Allah. Dengan memahami takwil doa ini, maka pasangan dapat menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk meraih ridho Allah, menjaga keharmonisan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian takwil secara menyeluruh, ada kalimat, ada kekhususan, ada menyeluruh. Pertama, doa beraneka ragam yang berlaku sejak jahiliyah bagi mempelai, itu dikoreksi oleh hadis ini. Jadi di zaman jahiliyah kan doa bagi mempelai itu beda-beda, sehingga dikoreksi, diperbaiki yang secara historis kaitan dengan Aqil bin Abi Thalib yang didoakan yaitu birrifa wal banin, maka dikoreksi oleh barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan di Indonesia juga di kita kan doa nate macam-macam. Wilujeng apa? Semoga menempuh hidup baru kan gitu. Doa nate. Ngiring bahagia, ngiring gembira, macam-macam doa itu. Dan doa-doa yang lain, ya semoga nu populer mah, semoga sakinah mawadah warohmah. Nyata takwil dari surat Ar-Rum ayat 21. Tapi kata saya tadi, kalau sakinah mawadah warohmah tilu dari takwil surat Ar-Rum 21 itu masih kurang. Karena setelah saya telusuri ternyata ada 9 langkah yang tersirat di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Jadi kudu 9. Tapi dikoreksi oleh Rasul barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Kemudian keberkahan untuk kedua mempelai sangat penting diraih. Sedangkan yang memilikinya hanya Allah. Oleh karena itu kedua mempelai perlu dibantu doanya. Kemudian ketiga, jika berdoa yang dihadapkan pada suami, maka istrinya langsung ikut didoakan. Karena doa yang dicontohkan Rasul mencakup kepada yang didoakan dan yang menjadi tanggung jawab alaik. Dan yang keempat, pernikahan adalah bersatunya dua orang yang asalnya berbeda. Maka didoakan agar bisa kerjasama yang baik dalam mewujudkan rumah tangga yang barokah. Kelima, pernikahan mesti mewujudkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan dan mengumpulkan serta kerjasama dalam meraih khair. Yang khair itu cukup luas maknanya, sekurang-kurangnya ada 8, yaitu harta atau ekonomi, kemudian keimanan, pelaksanaan syariah Islam, keunggulan, keafdolan, keutamaan, khair itu, kesehatan, kesejahteraan, kenikmatan, pahala yang banyak, konsumsi yang cukup atau ketahanan pangan, serta kemenangan dalam perjuangan khair. Sekarang tatbik dari hadis ini, baik makna filosofi, penerapan, serta implikasi pemeraktekan hadis ini. Kita lihat tatbik per kalimat. Barakallahu laka, itu keberkahan mesti diraih oleh kedua mempelai dalam segala aspek, segala usaha. Keberkahan adalah meningkatnya kebaikan di atas kebaikan. Ziyadatul khair alal khair. Oleh karena itu filosofinya kedua mempelai mesti ada usaha untuk meningkatkan kebaikan dalam segala hal. Kekurangan masing-masing bisa diatasi bersama. Jangan hanya mengharapkan kelebihan. Biasanya kan suami mengharapkan kelebihan dari istrinya. Istri juga mengharapkan kelebihan dari suaminya. Makanya
istri seneng nate negor we salah suami. Salah we suami teh cek istri. Cek suami salah we istri teh kekurangan. Sok kan ibu sok kan nyalahkan suami. Bapak juga suka nyalahkan istri kalau segala sesuatu. Ya ada bapak masalah. Kuduna kieu cek bapana ge ibu salah. Di sini menyadarkan harus bersangka baik kelebihan. Jadi jangan mengharap saja kelebihan itu, tapi ingat kepada kelebihannya. Gitu. Makanya Al-Quran itu memberikan konsep wadkuru nikmatallah alaikum. Ingat itu kenikmatan, kelebihan yang dimiliki orang, bukan kelebihan yang dimiliki sendiri. Miliki orang lain. Istri mengakui kelebihan suaminya, maka suami mengakui kelebihan istrinya. Wa baraka alai, keberkahan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang yang menjadi tanggung jawab. Di sini diingatkan agar setiap mempelai sadar bahwa di samping ada hak, maka melekat di dalamnya kewajiban atau tanggung jawab. Semakin banyak hak, akan semakin berat tanggung jawabnya. Jika ingin ringan tanggung jawab, maka jangan menuntut hak yang banyak. Ya, kalau ingin ringan ini di dalam kehidupan, ya jangan menuntut hak yang banyak, sebab kalau banyak menuntut, konsekuensinya banyak tanggung jawab. Karena hak dan kewajiban itu kausalitas, itu saling mempengaruhi. Makanya saling meringankan. Wala ta'duluhunna, jangan mencari-cari kesalahan. Kemudian wajamaah, pernikahan adalah mengumpulkan dan menyatukan yang asalnya terpisah, berpisah dan berbeda. Setiap mempelai memiliki latar belakang berbeda, baik adat kebiasaan, gaya hidup, budaya maupun pandangan. Makanya seperti pernah saya ungkapkan pada minggu yang lalu, jangankan berbeda agama, berbeda pandangan aja itu jadi masalah dalam rumah tangga itu. Apalagi beda agama, beda pandangan aja, beda persepsi aja pada sesuatu. Itu pipa seaun. Makanya semakin tidak percaya pernikahan beda agama itu bisa tentram. Ya mungkin kalau yang diekspos di media massa, di TV segala macam, walaupun beda keyakinan, ini rukun kan ya. Tenang. Nah, itu teh bohong, banyak bohongnya. Buktinya nu dipuji-puji rumah tangga berbeda keyakinan, ya ini kan berantakan aja rata-rata. Dan itu banyak pengalaman-pengalaman yang berbeda prinsip itu timbul permasalahan. Hanya bukan harus sama pandangannya, tetapi memaklumi atas perbedaan itu. Jadi filosofisnya kalimat ini memberikan bimbingan agar dalam jima itu dijadikan penyatuan lahir batin. Jadi meraih kenikmatan bersama juga mengatasi kendala yang dihadapi bersama. Kemudian bainakuma, antara kedua mempelai itu adanya kerjasama. Jadi satunya milik berdua dan duanya milik bersatu. Jadi aku milikmu, kamu milikku, aku dan kau saling memiliki. Ini interaksi yang disatukan dalam ikrar perjanjian bersama. Sebagai ikatan yang kuat, dalam surat An-Nisa itu diistilahkan misaqon ghalidho.
ikatan yang kuat, yang kokoh. Dalam rumah tangga bukan harus sama-sama kerja, walau dibolehkan. Tapi tanggung jawab yang paling penting itu kerjasamanya. Eta mah urusannya masing-masing rek sama-sama kerja. Tapi yang paling pentingnya kerjasamanya. Walaupun sama-sama kerja, tapi kalau masing-masing ya. Nah, bahkan sekarang itu kan ada istilah hadirnya tidak seperti hadir. Jadi banyak adanya seperti tiada. Banyak yang sekarang itu berkumpul gitu ya dalam satu tempat, tapi ente berkumpul pikiranana. Ya anak incu ngumpul ya sarumah. Lihat. Tapi anaknya keur main game jeung orang Amerika. Ini dengan istrinya dengan orang Jerman, lelaki cecen Rusia. Pikirannya mah kemana-mana, tapi ngumpul didinya gitu. Ya fisiknya aja ngumpul itu. Padahal perhatiannya kemana-mana. Kadang-kadang kan sekarang itu. Jadi katanya kelemahan postmodern itu individualnya itu lebih menonjol individualnya. Jadi kerjasama kumpulnya mah kumpul, tetapi itu masing-masing. Kan salah satu tanda postmodern itu katanya itu individualnya terus berpikirnya insan. Ada istilah McDonald ya. Jadi dengan McDonald itu lambang insan ya. Jadi ibu-ibu juga yang asalnya sibuk masak itu tak untuk tidak dibutuhkan lagi ya, tinggal kernaon masak tinggal mesen. Jadi itu kan sudah tidak merasa butuh itu satu sama lain. Hayang naon istrinya pesan sorangan gitu ya melalui media massa sendiri, suami pesan nyari kahayangna. Jadi lamun geus gitu kan postmodern itu pengaruhnya gitu. Istrinya hayang datang sorangan, suamina beda deui. Baheula makan kumaha? Pagi-pagi masak naon, Pak? Jadi ada kerjasama. Tapi justru dengan postmodern itu masing-masing itu bisa terjadi demikian. Maka di sini bainakuma diingatkan, memberikan bimbingan agar suami itu selalu kerjasama. Walaupun kerjanya berbeda. Kemudian fi khairin dalam kebaikan itu di dalam segala aspek. Jadi sikap, ucap maupun tindakan. Kebaikan dalam melaksanakan syariah untuk tentu saja si terus meningkat ya. Sekarang tatbik dalam mewujudkan keluarga harmonis. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu pertama menanamkan keberkahan sebagai dasar pernikahan. Makna hadis ini, doa Nabi mengajarkan bahwa keberkahan adalah pondasi utama dalam rumah tangga. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapannya dalam kehidupan pasangan suami istri harus memulai hubungan mereka dengan niat yang ikhlas untuk membangun keluarga yang dirahmati Allah. Orang tua dapat mendidik anak tentang pentingnya meraih pasangan yang sejalan dalam nilai-nilai agama. Jadi penerapannya bukan hanya untuk suami istri, tetapi juga mendidik orang yang menjadi tanggung jawab.
Kedua, menjadikan doa sebagai pilar kehidupan. Makna doa, kehidupan keluarga membutuhkan bimbingan Allah agar tetap harmonis. Dan doa merupakan cara untuk memohon keberkahan dan petunjuknya. Kemudian penerapan dari doa ini, biasakan pasangan suami istri itu untuk saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, saling mendoakan. Terutama ketika menghadapi ujian atau tantangan dalam rumah tangga. Kita ingat ya, dalam rumah tangga itu pasti ya, ada tantangan. Jadi tidak pernah bebas dari tantangan, masalah harus dihadapi. Tapi jangan sampai masalah teh digugulung, harus diatasi. Diatasi bersama oleh karena itu keberkahan diminta penerapannya. Libatkan seluruh anggota keluarga dalam doa bersama. Maksud saya bukan harus bersama-sama, tetapi isinya seperti sebelum makan, setelah sholat berjamaah, momen-momen khusus. Ada sekarang ulang tahun pernikahan, bukan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kalau menurut saya bukan ulang tahun pernikahan, itu walimah we. Kalau bapak dan ibu mau mengadakan ulang tahun pernikahan, cek abdi mantong ulang tahun, walimah we. Walimah deui. Walimah perak, Ya, walimah perak, walimah emas. Kalau sudah 75 tahun, walimah naon. Kalau walimah mah kan boleh beberapa kali. Boleh beberapa kali walimah itu. Tidak usah pas tanggalnya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dalam keluarga. Makna doa ini mengingatkan bahwa keberkahan dalam keluarga adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Maka rasa syukur akan mempererat hubungan antara anggota keluarga. Jadi rasa syukur baik kepada pribadi maupun rasa syukur punya pasangan. Istri syukur atas suami yang ada. Suami syukur atas istri yang ada. Ada sesuatu yang kadang-kadang dianggap baik, padahal menyinggung perasaan. Contohnya apa? Seorang istri muji-muji suami orang di hadapan suami. Kan muji teh halus, tapi lamun muji-muji salaki batur di hareupeun suami sorangan, eta teh nyinggung perasaan suami. Seperti suami muji-muji istri di hadapan istri, eta si ibu anu mahnya istri si anu, hebat, bagus dipuji-puji ku suamina di hareupeun istri, menyinggung gitu. Menyinggung perasaan. Sama istri juga muji-muji suami orang. Matak eta teh kadang-kadang muji teh alus tapi jadi masalah. Penerapannya bisa-bisa lamun istri memuji-muji suami orang, cek suami teh geus kawin ka ditu atuh. Kan jadi masalah. Seperti bapak muji-muji istri orang. Jadi masalah. Itu tuh jadi memuji orang, padahal menjelekan itu sama dengan menjelekan. Dan memang seperti Al-Quran saja kan, la tasubbu alihatahu. Jangan engkau ejek Tuhan-Tuhan orang kafir. Karena payasubullah, maka orang kafir akan mengejek Allah. Nah itu maknanya apa? Kita tidak boleh mengejek Tuhan orang.
Sebab bisa mereka melawan. Sok ayeuna urang, ayo we ngejek-ngejek ku, naon eta maka bangsa salib segala macam. Engke tungtungna mereka naon atuh nyembah Ka'bah tadi. Padahal orang kan bukan nyembah Ka'bah. Makanya penilaian pada orang kafir saja itu harus ada penundaan penilaian, jangan langsung memvonis. Ya seperti kemarin, minggu kemarin saya katakan, sekarang Amerika kahuruan. Ayo syukur, alhamdulillah Amerika kahuruan. Gara-gara rek jadikeun gajah jadi neraka, tungtuna jadikeun neraka manehanana. Yang jadi persoalan apa benar Allah teh keur nyiksa mereka kahuruan teh. Kan korbannya berapa? 23. Hari ayeuna mah kan kemari pesawat tabrakan leuwih banyak tibatan kahuruan kan. Tabrakan mah ada 67 ya. Jadi kita tidak bisa itu otomatis menilai dalam segala hal. Ya termasuk juga tadi mangga ibu punya idola suami orang, tapi tong diomongkeun di hadapan suami sendiri. Tapi kalau idolanya kesolehan, ya tapi kalau di depan keilmuan, kesalehan, jadi kalau di depan istri sendiri tetap aja tersinggung. Sekarang bapak muji-muji istri orang lain, soleh, taat, beribadah, saumnya rajin, di hadapan istri bapak, anger si istri itu. Ya, apalagi kalau nyebut cantik. Apalagi kalau nyebut cantik. Kesalehan, keimanannya bagus di depan istri mah. Anger. Ya, itu kan salah satu konsep, makanya berkahan teh di situ di dalam ucapan sehari-hari juga. Kadang-kadang kita merasa baik gitu. Apalagi kalau yang dipuji-puji itu mantan. Aduh. Mantan pacar baheula dipuji-puji. Bahaya itu. Dan dalam hadis itu ada untuk tentang ria. Kalau rianya ilmu yang soleh, nah itu untuk anutan. Sebenarnya ria mah tidak ada yang baik sebenarnya. Hanya persoalannya kita tidak bisa menilai orang itu ria. Kita tidak bisa menilai orang itu ria atau ikhlas. Sekarang mau dilihat dari aspek apa orang itu ria? Apakah terang-terangan, sedekah terang-terangan, daftar ke Payuswana, sedekah untuk Masjid Al-Muhajirin, tolong umumkan. Apakah itu masuk ria? Belum tentu. Sebab tujuan dia apa? Kan kita tidak tahu. Atau antong diumumkan biar teriak bisa riak. Jadi urusan ria mah rahasia. Riak dengan ikhlas. Jadi kalau dia mengumumkan bersedekahnya itu di masyarakat, tujuannya itu adalah dakwah, kan itu ikhlas. Karena bedanya ria dengan ikhlas itu dalam latar belakang, tujuan, sasaran untuk Allah. Kalau ikhlas, dan itu tidak diketahui orang. Sedekah aja kan intubdu sodakon sodakot autufu yuhasibkum bihillah. Sedekah itu kamu sembunyi-sembunyi atau kamu terang-terangan tetap dihitung. Bisa saja
orang yang sedekah terang-terangan nilainya lebih tinggi dari susu rumputan, bisa, atau sebaliknya. Jadi yang ketiga itu menumbuhkan rasa syukur. Makna doa ini mengingatkan bahwa keberkahan dalam keluarga adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Rasa syukur akan mempererat hubungan antara anggota keluarga. Penerapannya, biasakan pasangan untuk saling mengucapkan terima kasih atas segala hal, sekecil apapun. Sekecil apapun. Terima kasih. Nah, suka lupa kan mengucapkan terima kasih, suami kepada istri, istri kepada suami. Sok upami tos gaul suami istri, makasih. Nuhun. Kadang-kadang kan lupa itu. Makasih juga setelah gaul suami istri. Ustaz, ini kan 10 kali dibahas itu adalah doa untuk yang menikah. Padahal kalau di kita di Indonesia mungkin ada sisi lain ya. Saya menanya kira-kira di saat tidak. Selalu dalam undangan itu disebutkan di depan itu mohon doa. Yang ini saya silahkan kita bahas. Restu. Nah, apakah restu ada dalam hadisnya? Restu Biasanya di kita ini apa kebiasaan kita mohon doa restu ya, bukan kalau dulu pernah dipresentasikan mohon 2000 ada yang pernah. Tapi maksudnya kan bukan itu. Nah, ini bagaimana, karena ini kelihatan kan jawaban atas permohonan. Walaupun mungkin kita juga bisa berkata jawab mohon apapun juga bagaimana yang memberikan kan, kita permohonan misalnya ke pemerintah bantuan apa orang miskin mau dibantu berarti kan terserah mereka. Nah ini juga sama, mohon doa, resta doanya sudah dijawab dan maka doanya ada tuntunannya dari Rasul. Nah sekarang tinggal restunya ini ada nggak dari apa tuntunan hadisnya? Secara bahasa restu teh naon ya? Nah itu justru kan itu seperti biasa susah pacapangan ya maksudnya. Kalau restu itu kayaknya semacam izin ya. Iya, kan persetujuan ya. Dukungan ya, dukungan. Ya kan selalu ya dari itu. Iya. Walaupun mungkin saya juga curiga semua yang membuat undangan itu copy paste, dia tidak mengerti apa itu sebenarnya sekarang apa doa dan lain, sehingga doanya tadi ada yang sing enggal anak sing anak kan jadi atau bukan bisa juga karena mungkin kalau ada memang tuntunannya seperti tadi doa dari situ. Doanya disebutkan mohon doa seperti ini tadi barakallahu ini tuh. Iya. Karena mohon doa restu itu kan punya dukungan, persetujuan ya. Tapi kalau di dalam hadis mah secara tersurat mah rasanya nggak kelihatan. Ya, karena restu mah meureun dari orang tua. Kalau dari orang tua mah. Tapi anaknya itu dibagikan. Iya. Kepada apa yang diundang. Jadi yang diundang itu dimohon satu doanya yang tadi yang sudah kita bahas 10 kali. Nah kalau ada mungkin restunya juga kalau ada bisa kita bahas. Karena tetap bahasa aja ya. Oh iya, justru kan bahasa, doa itu bahasa. Supaya jadi mohon doa restu. Ada kaitannya Tahu upami kampanye mah betul tuh restu. Restu teh ini pernikahan. nyolokna tah. Kalau kampanye betul. Tapi kalau pernikahan kan apa direstui sama apa ya ini misalnya apa anak saya kan direstui nggak apa-apa kan yang penting banyak kan. Tapi aneh kalau undangan selalu, termasuk mungkin waktu baru dibikin undangan ya ada mohon doa restu ya. Walaupun kita nggak ngerti apa itu yang kita tulis. Jadi konteks itu dalam undangan kayaknya menjadi baku doa restunya. Iya. Ya. Kalau kita lihat contoh yang lain, apakah itu sama dengan arti jatuh ke bawah? Nah, jatuh ke bawah. Iya. Karena jatuh doa restunya. Enggak juga. Jadi itu nggak analog. Analoginya gitu lebih. Ya pokoknya
Bisik gini Pak, ngundangnya hayang doa restu, urang teu ngarestuan ngadoana we unggul. Padahal ya. Betul itu kadang-kadang bahasa itu perlu juga. Ya. Tapi biasanya kan copy paste. Ya karena ini sayang sekali Pak Ustaz sudah bahas sampai 10 sesi. Ya. Padahal itu adalah jawaban untuk permohonan yang tadi tidak jelas tadi. Betul. Enggak. Kemudian langkah berikutnya membangun hubungan di atas kebaikan. Jamaah bainakuma fi khair. Khair itu cukup banyak, Mas. Artinya ya. Jadi berapa kali pertemuan kita tentang khair. Menekankan pentingnya kebaikan sebagai dasar hubungan. Penerapannya pasangan suami istri harus saling mendukung dalam kebaikan. Baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mendidik anak, orang tua dapat menjadi contoh bagaimana hubungan yang harmonis. Itu kan jadi teladan bagi anak. Makanya lamun bade pasya nyumput di anak-anak, ulah hareupeun anak. Ya, mun pasya teh nyumput heula we kitu. Ya. Pas jadi masalah bejaan heula. Ya aya barudak ya urang nyumput heula. Karena kalau anak melihat orang tua bertengkar itu dampak negatif lebih banyak bagi anak itu. Jadi dianggapnya baik bertengkar itu. Kemudian mendidik anak tentang harmonis itu pernikahan. Makna doa ini mengandung pesan bahwa pernikahan yang harmonis tidak hanya bermanfaat bagi pasangan, tapi menjadi contoh bagi generasi berikut. Penerapannya orang tua dapat berbagi pengalaman dan nasihat tentang bagaimana menjaga keharmonisan. Kemudian nilai-nilai kesamaan solidaritas. Doa ini menunjukkan bahwa keberkahan rumah tangga itu melibatkan kebersamaan. Penerapannya libatkan semua anggota keluarga dalam aktivitas bersama. Seperti makan, sholat, berjamaah, tentu saja kegiatan sosial, dorong. Kemudian memahami keberkahan itu sebagai proses. Keberkahan dalam pernikahan bukanlah hasil insan, tapi proses. Penerapannya pasangan suami istri harus saling mendukung dalam menghadapi berbagai persoalan. Jadi hadis ini mengajarkan pentingnya doa keberkahan dan kebaikan sebagai pilar utama. Dan tatbik sosiologisnya manggawe di aos masing-masing. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Insyaallah tamat bahasan hadis ini dan bulan depan kita mengkaji judul yang lain. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.